Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Firlia Nurhalija dengan NIM 2214207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi dari aset dan liability management atau yang sering disingkat dengan ALMA, dan analogi aset dan liability management pada tubuh manusia. Pengertian yang pertama ada pengertian aset dan liability management atau ALMA, yaitu merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan kekayaan atau aktiva yang diperoleh dari sumber dana yang dihimpun dan mengalokasikannya dana tersebut dalam bentuk pemberian pembiayaan serta penempatan secara produktif, selektif, dan aman. Lalu ada juga pengertian mengenai ALMA, yaitu adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Isu-isu keamanan dan kesehatan merupakan bagian penting dari definisi ini. Aset dan liability management juga merupakan salah satu fungsi manajemen risiko keuangan dalam sebuah bank yang mencakup perkiraan-perkiraan dari seluruh dimensi, yaitu yang pertama ada pemberian harga produk, kedua maturity komponen aktiva dan fasilitas tertentu, ketiga kebijakan bank, keempat proyeksi modal, kelima profitabilitas, keenam yang terakhir yaitu menganalisis dampak perubahan lingkungan bank yang tidak diharapkan dari perubahan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, bencana alam, dan perkembangan tingkat persaingan. Selanjutnya yaitu tujuan aset dan liability management atau ALMA, yaitu yang pertama pertumbuhan bank yang wajar, kedua pendapatannya maksimal, ketiga ada menjaga likuiditas bank, keempat ada membentuk cadangan untuk berjaga-jaga dari hal yang tak terduga, yang kelima ada memelihara dana masyarakat yang sudah mempercayakannya kepada bank, dan yang keenam ada memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemberian pinjaman. Selanjutnya yaitu fungsi aset dan liability management atau ALMA, yaitu yang pertama ada manajemen likuiditas. Jadi manajemen likuiditas itu dalam ALMA berfokus pada kemampuan lembaga keuangan terutama bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada gap management. Gap management adalah pengelolaan selisih antara aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Yang ketiga ada manajemen investasi dan pendapatan. Fungsi ini berfokus pada optimalisasi portofolio investasi lembaga keuangan untuk memaksimalkan pendapatan dengan tetap memperhatikan risiko. Yang keempat ada manajemen valuta asing. Manajemen valuta asing atau VALAS dalam ALMA berkaitan dengan pengelolaan risiko yang timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Analogi ALMA pada tubuh manusia dianalogikan seperti dana itu sebagai darah dan dextrosuri sebagai jantung pada tubuh manusia. Kok bisa dana dianalogikan sebagai darah pada tubuh manusia? Penjelasannya sebagai berikut. Dalam konteks perbankan syariah, dana merujuk pada sumber daya keuangan yang dimiliki bank, seperti simpanan nasabah, modal, dan dana pihak ketiga. Nah, darah dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pembawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Analoginya, dana dalam bank syariah adalah darah yang mengalirkan likuiditas dan sumber daya keuangan ke berbagai aktivitas bank, seperti pembiayaan, investasi, dan operasional. Dana yang sehat dan cukup sangat penting bagi kesehatan bank, sama seperti darah yang sehat dan penting bagi kesehatan tubuh. Dalam konteks analogi ALMA, aset dan liability management pada perbankan syariah, dextrosuri dianalogikan sebagai jantung pada tubuh manusia yang memiliki makna sebagai berikut. Dextrosuri adalah unit atau departemen di bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan liabilitas. Mereka mengatur aliran dana, mengelola risiko likuiditas, dan memastikan keseimbangan antara aset dan liabilitas bank. Sama seperti jantung yang memompa dan mengatur aliran darah ke seluruh tubuh manusia, dextrosuri mengatur dan mengendalikan aliran dana di dalam bank.